Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami channel Samsul 94, pecinta dakwah. Kecintaan dan getar hati Abu Bakar ketika Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari Mekah, tetapi Rasulullah berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah, karena di hati beliau ada cinta dan percaya, dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah Al-Amin tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut tidak dipercayai. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan. Nabi Muhammad SAW berjalan, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar mau istirahat ke Gua Sur, karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya Nabi Muhammad SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini, namun keinginan itu dienyahkannya dari benak. Tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Abu Bakar radhiyallahu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tidak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar radhiyallahu terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar radhiyallahu tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak bertahan lagi. Tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring. Rasulullah SAW terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar radhiyallahu. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah SAW, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sang ular itu, "Wahai ular, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram untuk kamu makan." Dialog Rasulullah dengan sang ular itu didengar pula dengan Abu Bakar As-Siddiq berkat mukjizat beliau. "Ya hamba, mengerti ya Rasulullah SAW. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus." Kata sang ular, "Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ular ingin memandang wajah kekasihmu fi ainal mahabbah." Lanjut sang ular, "Apa kata Allah, Tuhan semesta alam? Silahkan pergi ke Gua Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang
pada waktunya, jawab Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa engkau Muhammad, tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka aku gigit dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab sang ular. Lihatlah ini, lihat wajahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sang ular dari gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa cinta dan rindu. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar radhiyallahu dengan menggantungkan nama Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Seketika rasa sakit itu hilang, tak berbekas. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.